Berkat kengerian Tuhan. Kisah perjalanan umat Israel yang dituntun Tuhan dari Mesir ke padang gurun ke tanah perjanjian Kanaan. Ini semua adalah perjalanan kehidupan rohani umat kudus di akhir zaman. Ini semua memiliki makna rohani untuk kita semua. Karena Mesir adalah simbol dari dunia yang berdosa. Padang gurun adalah simbol dari kehidupan yang bergereja. Tanah Kanaan adalah simbol dari kerajaan sorga. Melalui ini, Tuhan mau mengajarkan satu-satunya jalan yang Tuhan tuntun bagi kita semua menuju ke tanah perjanjian yang adalah simbol dari kerajaan sorga adalah padang gurun rohani. Kita harus masuk, hidup, dan dituntun di padang gurun rohani ini. Seperti apakah perjalanan padang gurun rohani? Perjalanan yang dituntun oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Firman Tuhan menuntun kita semua ke kerajaan sorga. Sekarang kita akan bahas salah satu firman Tuhan yang sangat-sangat penting yang Tuhan berikan di Gunung Sinai, di padang gurun. Sehingga umat Tuhan dapat masuk dan menerima tanah perjanjian. Keluaran 23 ayat 20-28. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul, aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi, aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Proses untuk menerima tanah perjanjian Kanaan adalah umat Israel harus menaklukkan tanah Kanaan. Untuk menaklukkan tanah Kanaan, cara dan perintah Tuhan adalah dengan memeranginya, mengalahkannya, menaklukkannya. Secara rohani kita semua harus berperang dalam peperangan rohani melawan roh-roh jahat, dosa. Penaklukan Kanaan lewat perang ini adalah tahap terakhir dari perjalanan kehidupan umat Israel sampai perjanjian Tuhan ini digenapi sampai masuk dan menduduki tanah perjanjian. Menjadi ahli waris, pewaris tanah perjanjian ini. Sama halnya kepada kita. Kita harus melalui tahap yang terakhir ini. Dan supaya kita bisa menang dan menerima janji Tuhan, salah satunya kita harus menerima firman perjanjian Tuhan yang barusan kita baca. Kita akan baca lagi Keluaran 23 ayat 27. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Dikatakan Tuhan memberikan berkat kengerian kepada umatnya agar bisa masuk ke tanah perjanjian. Berkat apakah ini? Yang pertama, berkat kengerian membuat orang takut akan Tuhan. Takut di sini adalah takut ilahi, takut kudus. Ini adalah ketakutan atau kengerian besar yang tidak dimiliki atau tidak bisa dibuat oleh siapapun. Hanya Tuhan yang bisa mengirimkan ketakutan ilahi ini. Ini berkat yang harus kita doakan agar Tuhan mengirim janji Tuhan ini. Yaitu berkat kengerian, ketakutan ilahi dari Tuhan turun kepada kita, kepada keluarga kita, kepada gereja kita, kepada bangsa kita. Contoh, kengerian atau ketakutan ilahi yang kudus ini datang kepada Sakeus. Tuhan berikan kepada Sakeus. Awalnya Sakeus ini orang yang seperti apa?
Dia adalah pengkhianat bangsa, koruptor hebat, orang jahat. Tapi karena kengerian ini datang dan bekerja kepada Sakeus, maka Sakeus menjadi orang yang memiliki ketakutan ilahi kepada Tuhan, sehingga dia bisa berkata, seluruh hal yang aku sudah ambil dari orang-orang dengan bohong atau dengan maksud jahat, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Sakeus bertobat karena dia takut akan Tuhan, karena dia takut akan konsekuensi dosa. Nah, sehingga Yesus berkata saat itu, Sakeus, kamu juga adalah anak Abraham. Dan hari ini keselamatan sudah datang kepada rumahmu. Kita perlu berkat kengerian ini yang Sakeus terima, kita pun terima. Sehingga kita menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh bertobat. Walaupun di mata jasmani, di mata dunia, ini adalah kerugian, ini adalah kebodohan. Kita harus menerima pekerjaan berkat kengerian ini sampai akhir. Sampai kita semua masuk ke dalam kerajaan sorga. Sehingga kita menjalani kehidupan yang kudus, yang bertobat, yang takut akan Tuhan. Contoh berikutnya Henok. Henok adalah gambaran umat kudus di akhir zaman. Kenapa? Karena Henok adalah seorang tidak mengalami mati, tapi diangkat hidup-hidup masuk ke sorga yang Tuhan janjikan khususnya kepada umat Tuhan di akhir zaman. Henok di umur 65 dia menerima ketakutan ilahi yang kudus ketika dia memperanakan Metusalah, anak yang pertama. Dan arti dari nama Metusalah ini artinya kiamat. Dia menamakan anak pertamanya kiamat. Henok melihat tentang akhir zaman, tentang kiamat. Bagaimana Tuhan datang menghakimi setiap perbuatan dan perkataan yang di luar dari firman. Penglihatan nubuatan tentang akhir zaman, tentang penghakiman Tuhan yang Tuhan berikan kepada Henok ini adalah berkat kengerian Tuhan. Tuhan berikan ini kepada Henok. Sehingga Henok menjalani sisa hidupnya selama 300 tahun. Hidupnya menjadi takut akan Tuhan. Setelah Henok menerima berkat kengerian Tuhan ini. Pekerjaan sejarah penebusan Tuhan ini terus mengalir. Sampai turun ke hati kita masing-masing saat ini. Tapi seringkali kita tidak menyadarinya. Maka saya berdoa agar Tuhan Yesus datang kepada kita saat ini melalui firman Tuhan, memberikan kita semua ketakutan ilahi yang kudus, sehingga kita dapat sadar, percaya, dan bertobat seperti Sakeus, seperti Henok. Kengerian di Keluaran 23 ayat 27, bahasa Ibraninya adalah emah yang artinya teror. Tuhan memberikan kengerian, Tuhan memberikan teror. Kata teroris berasal dari kata ini. Bayangkan, teroris sedang meneror keluarga saudara. Betapa ngerinya saudara. Sehingga apa yang diinstruksikan oleh teroris ini, saudara akan ikuti apa adanya dengan segera, tanpa membantah. Karena saudara tahu, kalau saudara tidak melakukannya, saudara bisa mati. Keluarga saudara bisa hancur. Nah, seperti itulah kuasa dari teror manusia. Terlebih teror dari Tuhan. Waktu Tuhan mengirimkan terornya, ini jauh lebih menyeramkan. Saat firman Tuhan datang kepada kita, apakah firman Tuhan ini seperti teror, seperti ketakutan ilahi yang kudus, sehingga kita sungguh-sungguh gemetar dan tidak bisa melanggarnya, tapi mengikuti sepenuhnya? Kita harus seperti ini. Mazmur 119 ayat 161. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Pemazmur gemetar terhadap firman Tuhan. Pemazmur tidak gemetar kepada pemimpin-pemimpin besar yang mengejar dirinya untuk membunuh dirinya. Dia tidak gemetar terhadap itu. Dia tidak gemetar terhadap teroris manusia. Tapi dia gemetar terhadap kengerian atau terjemahan aslinya teror dari Tuhan, dari firman Tuhan. Ini karena pemazmur mengerti dan percaya Tuhan yang menyertainya, Tuhanlah yang melindunginya, Tuhanlah yang mengelilinginya dengan kengeriannya, sehingga tidak ada satupun yang dapat melukai Daud. Daud mengerti jika Tuhan tidak berkenan kepada kehidupannya. Ya, kalau Tuhan tidak berkenan kepada kehidupan Daud, kehidupan kita, maka teror Tuhan, kengerian Tuhan yang jauh lebih menyeramkan dari teror manusia ini bisa menimpanya. Tapi orang yang tidak mengerti dan tidak memiliki iman, maka tidak akan gemetar kepada Tuhan. Malah gemetar terhadap manusia.
Firman Tuhan berkata sebaliknya, gemetarlah kepada Tuhan dan jangan gemetar kepada musuh. Biarlah melalui firman ini kita dilatih untuk takut dan gemetar kepada Tuhan. Mazmur 2 ayat 11 sampai 12. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Poin kedua, kita akan lihat berkat kengerian memberikan kemenangan. Tuhan memberikan berkat kengerian ini untuk melindungi umatnya dari musuh-musuhnya yang mau menyerangnya. Tuhan memberikan berkat ini karena serangan musuh sangat banyak dan sangat kuat. Tanpa berkat kengerian Tuhan ini, kita umatnya tidak bisa bertahan menghadapi ini semua. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa perjalanan kehidupan iman kita di bumi ini tidak ada serangan musuh-musuh apapun. Semakin dekat dengan tanah perjanjian, musuh-musuh rohani maupun jasmani semakin banyak dan semakin hebat. Saat bangsa Israel pergi ke Kanaan, mereka harus berperang melawan bangsa-bangsa, musuh-musuh yang besar dan sangat kuat. Ditambah mereka adalah orang-orang yang sangat mengerikan. Orang-orang suku-suku Kanaan ini sangat-sangat mengerikan, yang mana mereka sudah biasa menguliti manusia. Maka umat Tuhan mutlak perlu menerima perjanjian Tuhan yang berjanji Tuhan akan mengirim kengerian kepada semua musuh-musuh, sehingga umat Tuhan termasuk kita bisa menerima kemenangan besar. Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar. Orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan mendudukan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Keluaran 15 ayat 15 sampai 16. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar, ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu. Mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Ulangan 2 ayat 25. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Musuh-musuh besar gemetar ketakutan terhadap Israel karena mereka diberi ketakutan oleh Tuhan sampai mereka pingsan. Seperti itulah Tuhan akan mengirim terornya kepada semua musuh-musuh kita. Walaupun akan ada malapetaka-malapetaka besar di akhir zaman, tapi kita tidak boleh khawatir karena berkat kengerian Tuhan akan melindungi kita semua, umat perjanjiannya, dan berkat kengerian Tuhan akan menghancurkan total musuh-musuh kita semua. Yang kita harus lakukan adalah berpegang pada firman dan percaya. Kita akan lihat contoh-contoh pekerjaan kengerian Tuhan yang Tuhan kerjakan di Alkitab. Yang pertama, Tuhan mengirim tabuhan mendahului umatnya. Apa itu tabuhan? Tabuhan adalah jenis dari tawon besar yang menyengat dengan sengatan yang mengeluarkan racun yang bisa membunuh mangsanya. Tabuhan adalah salah satu serangga yang menyengat atau menggigit dengan sengatan yang paling mematikan. Tabuhan ini berkoloni banyak sekali dan sengatnya sangat bahaya karena dapat membunuh mangsa. Yang menyeramkan dari tabuhan ini, setiap tabuhan dapat menyengat terus-menerus dan tidak mati. Tidak seperti lebah madu yang kalau menyengat satu kali saja dia akan mati. Keluaran 23 ayat 28. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Ulangan 7 ayat 20. Lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Yosua 24 ayat 12. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu seperti kedua raja orang Amori itu, sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Bahkan sebelum perang dimulai, Tuhan mengirim lebih dulu tabuhan. Sehingga musuh-musuh dikalahkan sepenuhnya, bukan oleh kekuatan manusia.
bukan oleh kekuatan kita. Maka kita tidak boleh takut dan harus sungguh-sungguh percaya dan berdoa agar pekerjaan kengerian Tuhan diberikan kepada kita dan melindungi kita. Contoh kedua, Tuhan menurunkan 10 tulah malapetaka dengan kengerian Tuhan. Ulangan 26 ayat 8. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangannya yang kuat dan dengan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Dikatakan Tuhan memberikan kedahsyatan. Bahasa Ibraninya adalah mora yang artinya kengerian, teror. Contoh ketiga, Tuhan membelah Laut Merah dengan kengeriannya. Contoh keempat, Tuhan menaklukkan tanah Kanaan oleh kengerian atau teror Tuhan. Tanah Kanaan bukanlah tanah kosong yang tidak ada penduduknya, tapi ada penduduk asli yang sudah menetap lama di tanah tersebut. Lebih lagi, tanah Kanaan adalah tanah medan perang, yang mana negara-negara sekeliling memperebutkan daerah dan kuasa. Tapi tidak bisa ditaklukkan, maka ini adalah tanah yang menyeramkan. Mana bisa ditaklukkan dalam sekejap. Dan untuk melakukan ini bukan hanya dengan perang-perang kecil, tapi perang-perang besar dan berlangsung terus-menerus yang Yosua dan umat Israel lakukan setiap harinya selama 6 tahun. Selama 6 tahun ini wilayah utama Kanaan ditaklukkan, tapi ini belum termasuk bagian-bagian yang lain. Tuhan bisa saja menyuruh gabungan 12 suku Israel untuk menaklukkan semuanya. Tapi Tuhan memerintahkan pembagian tanah terlebih dulu. Setelah itu masing-masing suku menaklukkan sendiri-sendiri sesuai dengan pembagian tanah tersebut. Supaya apa Tuhan berfirman seperti ini? Supaya mereka memiliki iman, percaya pada perjanjian Tuhan yang pasti digenapi, dan supaya mereka bertindak dengan iman. Ini terjadi sekitar 10 tahun lagi. Jadi total penaklukannya adalah 16 tahun. Peperangan ini adalah bagian dari proses penggenapan tanah perjanjian. Jadi sekali lagi, untuk menggenapi tanah perjanjian yang adalah simbol dari kerajaan sorga, proses penggenapan ini adalah peperangan. Maka dari itu, sampai kita masuk ke dalam kerajaan sorga, peperangan tidak akan pernah berhenti. Tapi Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya. Kemenangan yang Tuhan tunjukkan, berikan kepada umat Israel ini sepenuhnya adalah pekerjaan Tuhan. Alkitab mencatat kemenangan dan kekalahan dalam seluruh perang umat kudus adalah sepenuhnya di tangan Tuhan. Perjalanan umat kudus dari awal sampai akhir ke tanah perjanjian sorga hanya dapat diperoleh oleh pemeliharaan Tuhan yang mutlak dan bukan dengan cara manusia. Seperti pemeliharaan Tuhan yang menuntun umat Israel kepada peperangan yang tidak terhitung banyaknya, umat kudus pun harus terus berperang sampai kita mewarisi sorga yang Tuhan anugerahkan, janjikan, berikan kepada kita. Mulai dari menaklukkan kota Yeriko, kota Ai, bangsa Amori, Makeda, Libna, Lakis, Eglon, Hebron, Debir, mata air Merom, lalu 31 raja ditaklukkan Yosua. Kalau dilihat secara jasmani, ini adalah perang-perang yang sama sekali tidak sebanding. Seperti contoh kita berperang melawan bangsa-bangsa yang militer yang sangat-sangat kuat sekali. Tapi tabuhan atau lebah yang besar akan dikerahkan Tuhan. Semua lawan akan mati disengat. Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang karena Tuhan mengasihi kita. Kepada orang percaya dan orang-orang kudusnya, Tuhan berkata, jangan khawatir karena Tuhan akan berperang untuk kamu. Yosua 23 ayat 10. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Maka mulai sekarang ini kita tidak perlu khawatir lagi, tapi sepenuhnya mengabdi kepada firman Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan. Karena berkat kengerian Tuhan pasti akan melindungi kita. Apapun kejahatan iblis, pasukan iblis tidak bisa mengalahkan umat Tuhan. Tidak peduli apapun cobaan yang kita hadapi, kita akan selalu aman karena perlindungan Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi bagaimanakah agar janji berkat Tuhan ini digenapi? Yang pertama, kita harus berpaut kepada Tuhan. Yosua 23 ayat 8-10. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepada kamu.
Di ayat ini dikatakan kalau kita mau menerima kemenangan dari Tuhan, harus berpaut pada Tuhan. Kata berpaut, dabak, bahasa Ibrani yang artinya tertempel, melekat dengan kuat. Bagaimanakah kita menempel kepada Tuhan? Bagaimana aplikasinya? Dengan takut akan Tuhan dan beribadah melayani Tuhan. Kita bisa menempel dengan Tuhan. Takut akan Tuhan yang adalah firman, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan maunya kita. Jika kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan hidup berpusat pada ibadah di bait suci Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan kepada kita berkat kengerian ini. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang akhir zaman, menjelang kita masuk ke tanah perjanjian, kerajaan sorga, kita disuruh semakin giat. Bahasa Yunaninya tosoutos malon, yang artinya sangat banyak dan lebih lagi. Sisa kehidupan kita harus sangat banyak beribadah, harus lebih lagi beribadah daripada apa yang kita sudah lakukan sekarang. Lalu yang terakhir, bagaimanakah janji Tuhan ini digenapi? Dengan memegang dan melakukan firman Tuhan, dengan mengasihi Tuhan. Ulangan 11 ayat 22-23. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.